Apakah PA212 itu dibayar? Apakah ada kontraknya? Atau direkrut? Nggak ada, sukarela. Mana ada capres dan cawapres pulang bawa duit karungan? Coba, walaupun itu istilahnya duit 2.000, 5.000, 10, 100.000. Gimana cara? Sumbangan umat. Sumbangan umat. Bagaimana meminta maaf dan mengembalikannya? Panggung mereka nangis meneteskan air mata, tidak menyangka ternyata dia pikir bayangan dia bakal akan mengalami perlakuan yang tidak baik, ternyata tidak. Justru mereka ada satu, saya lupa ya, kalau nggak salah namanya siapa, dia bilang, Sat, bagaimana kalau saya nanti kelihatan kalung salib saya? Kalau saya bilang cari kalung yang lebih besar, keluarkan dari baju, biar Anda nanti tahu perlakuan. Justru malah di situ malah dihormatin karena dianggap tamu kan. Kan kita dalam agama Islam itu akromud dhaif itu menghormati tamu itu adalah segala-galanya gitu loh. Jadi mereka tidak mengerti filosofi orang Islam. Iya. Orang Islam itu jangan diperangi. Betul. Kalau diperangi ya pasti melawan. Betul. Tapi kalau dihormati akan lebih hormat lagi. Betul. Gitu. Ya sama lah kejadiannya sekarang. Kita ini kan tidak pernah dibuka ruang untuk diskusi kan. Iya. Saya 2017 ketemu dengan Pak Jokowi di istana. Waktu itu dengan Bahtiar Nasir, dengan Zaitun Rasmin dan bukan di jalan ketemunya di sana. Enggak, khusus kita diundang. Yang saat itu inisiatifnya Pak Wiranto. Oke. Menko Polhukam. Menko Polhukam. Tapi tidak ada tindak lanjut. Oke. 2019 saya bertemu lagi di Istana Bogor. Itu bahkan dahsyat 2,5 jam dari mulai sholat sunnah berjamaah, sholat sunnah, setelah itu sholat lohor berjamaah, setelah itu di ruang kerja Pak Jokowi menyatakan bahwa saya tadinya disiapkan ruang meeting tapi saya nggak mau. Itu tahun berapa itu? 2018. 18. Iya. Wah, itu kan menjelang pilpres. Belum ya, masih ya. Ya kan menjelang pilpres. Iya, tapi belum ada kaitan sama sekali ya. Oke, belum ada pembicaraan. Nggak ada. Itu total 2,5 jam kita. Siapa aja yang hadir? Saat itu kita berenam ya. Saya dengan Ustadz Sobri Lubis, Ustadz Slamet Ma'arif, dengan Abah Ra'ut Al-Bahar, Ustadz Muhammad Khotot, Usama Hisham. Usama Hisham kan orang Golkar. Ya, dia inisiatornya. Oh, inisiatornya. Iya, inisiatornya. Sebetulnya ya kita sudah istilahnya. Siapa tadi Bahar tadi? Abah Ra'ut Al-Bahar. Oh, dari mana itu? Dia itu sebenarnya dia salah satu tokoh senior di Az-Zikro ya. Oh, tempat Sultan Arifin Ilham. Ya. Disitulah kita terjadi diskusi saling membahas ini itu. Tapi ya Pak Jokowi didampingi oleh siapa? Waktu di ruang kerja kalau saya nggak salah sendiri ya. Oke. Nggak ada Pak Pratik. Pratik. Iya, waktu makan ada Pak Pratik, ada Pak Teten. Ada Pak Teten. Iya, ada. Oke. Tapi waktu 2017 itu jelas-jelas Pak Jokowi menugaskan Pak Wiranto evaluasi, diskusi, tindak lanjut permasalahan ini semua. Oke. Tapi ya lagi-lagi. Waktu itu dibicarakan apa? Banyak hal lah ya. Yang menjadi main concern Ustadz apa? Saat itu kasus Ahok. Terus kan 2018 sudah selesai. Iya, terus kriminalisasi terhadap Habib Rizik. Oke. Iya, kenapa saya bilang kriminalisasi? Jadi beberapa kali ada acara-acara khusus, ya, acara semi kenegaraan, termasuk waktu Raja Salman datang berkunjung ke DPR itu nama Habib itu sudah masuk di list sebagai tamu, tiba-tiba dicoret, last minute dicoret, begitulah. Oke. Nah, itulah banyaklah terjadi kebuntuan, gitu. Jadi ada pihak-pihak tertentu yang memang ingin menjauhkan Habib dari istana, kira-kira begitu. Saya pikir Habib itu salah satu figur ya. Tapi kalau saya lihat lebih dari itu ya. Dia memang tidak senang umat Islam ini dalam arti kata ya, quote unquote ya, yang benar-benar concern ya menjaga keutuhan NKRI ini bisa dekat dengan pemerintah gitu loh ya. Jadi memang selalu diciptakan ya. Contohnya seperti sekarang kan. Oke. Buzzer di ternak ya kan. Bagaimana sekarang kita mau bilang mau anteng mau peternakan buzzer tuh pusatnya di mana?
Saya pikir semua mereka punya sarang-sarang ya. Iya, jadi bukan rahasia sebenarnya. Sudah banyak orang lihat gitu. Jadi Keluar masuknya di mana gitu. Luar biasa Ustaz. Saya nanya yang paling nggak mutu pun dijawab dengan serius juga. Lah habis kaget. Ah, Satu saat saya, loh kok ini masuk ke sini? Oh, Saya amati, loh ini ternyata wah ini rupanya di sini sangkarnya ini. Oke. Boleh minum Mas ya? Boleh dong. Saya boleh menuangkan teh lagi Ustaz. Aduh, terima kasih. Ustaz rupanya tidak minum teh, tapi saya minum teh Ustaz. Nggak apa-apa. Apa Ustaz ya? Gitu. Oke, sekarang ya kondisi kan sudah seperti ini Ustaz. Apa yang ingin Ustaz harapkan atau apalah ya dalam sisa pemerintahan Presiden Jokowi ini yang masih lama? Ya. Ini kan baru 2021. 2021 ya. Nanti katakanlah bulan depan baru tahun kedua. Betul. 3 tahun lagi loh, separuh jalan aja belum tentu. Betul. Tapi kesannya kok seperti mau akhir-akhir aja gitu ya kan. Jadi apa yang sebenarnya yang mau diharapkan, mau yang dikerjakan, mau apalah judulnya begitu. Iya, kalau saya lihat kan begini ya, kalau kita ini hanya cuman bisa mengkritisi, memprotes dan lain sebagainya kan juga tidak fair ya. Nah, kita juga pingin dalam arti kata apa yang kita suarakan, ya kan, yang jelas-jelas itu adalah perubahan. Oke. Ya, contoh misal, dengan mudahnya orang melaporkan kalangan sekitar kita. Misalnya, Jam 12 dilaporin, jam 1 sudah dipanggil atau kadang-kadang dicokok. misal Ya. harus konkret. Iya konkret banyak. Misal siapa? Iya banyak. Contoh kayak orang anak-anak FPI. Munarman. Nah, kalau Munarman lain lagi itu kan, itu memang udah Diincar lama. diincar lama, iya Oke. kan. Nah, tapi kalau laporan-laporan yang disampaikan oleh kita maupun orang lain tentang orang-orang yang tadi saya bilang di ternak, hampir tidak pernah ada yang diproses. Jadi mereka merasa kebal hukum. Karena mereka merasa kebal hukum, terus-terusan begini. Nah, Contohnya siapa? ya banyak, ada Abu Janda, ada Denny Sergar dan lain sebagainya. Itu kan jelas-jelas ada Armando. Oke. Iya kan? Kenapa saya mesti sebut nama? Ya ini bukan rahasia, Ya, sudah. itu, makanya saya kan daripada kita tutup-tutupin nama kan orang udah tahu semua kan. Betul, iya kan? Nah, mereka menyerang segala orang. Kita pun, saya pun kenal juga tidak, tapi dia sebut-sebut fam saya. Contoh misal Martak loh, Martak itu kan banyak. Kalau saya hantam sergar yang lain kan pasti tersinggung. Iya. Nah, kalau nggak ngerti, nggak paham, yang sopan. Iya. Nah, kalau mau kritisi, mau protes, mau apa, ya yang konstruktif lah, gitu. Karena ini kan yang kita sampaikan ini kan bab membangun negara, dalam arti kata. Nah, kenapa kok kita selalu begini? Karena contoh sekarang misal masalah HIP, masalah Omnibus Law, dan masalah-masalah lain. Ini kan semua kayak dipaksakan di saat musim pandemi. Undang-undang Minerba. Undang-undang Minerba, sedap, terus undang-undang perlindungan penggunaan dana COVID. Ini kan jadi aneh. Kok ada sesuatu yang mestinya harus diaudit dan lain sebagainya, tapi ini sudah dibuatlah peraturan-peraturan, ya kan? Iya, tapi kalau saya lihat concern GNPF Ulama itu tidak hanya soal di keumatan ya, tapi juga soal kenegaraan ya. Oh ya, otomatis. Oke. Otomatis karena itu darah itu sudah mengalir dari semenjak saya dilahirkan, jadi ya nggak akan bisa berhenti seperti Habib Rizik. Jangan diharap bisa berhenti, nggak mungkin. Oke. Nah itulah yang tadi tidak bisa dilokalisir, hanya udahlah ulama itu ngomong saja soal keagamaan. Padahal soal keagamaan dan keumatan itu seperti dua sisi dari mata uang yang sama. Iya. Ini kan yang kejadian sekarang ini kan sudah mulai menyisihkan agama, menyisihkan ulama. Ya inilah yang terjadi sekarang. Tapi begini Ustadz ya. Di kalangan Islam sendiri kan selalu ada kontroversi kan. Jadi yang memang berjarak dengan pemerintah ada, atau memang sengaja di-exclude ya, dikasih jarak. Tapi kan yang direkrut ke istana juga ada juga. Banyak kan ulama-ulama. Bahkan ulama-ulama yang respected, dihormati. Banyak. Artinya problemnya kan bukan di Pak Jokowi, problemnya di ulama sendiri. Ya, pertanyaan sekarang yang dimaksud ada yang punya ketokohannya jelas, namanya juga jelas. Pertanyaannya, suaranya jelas nggak?
Oke. Disampaikan nggak? Itu pun pernah saya sampaikan ke Pak Jokowi dulu. Oke. Jadi waktu Pak Jokowi menyampaikan pada saya, pada kita ya saat itu, Iya. saya tidak memusuhi umat Islam. Iya. Saya kalau ke daerah selalu berkunjung ke pondok pesantren. Saya di sini sering mengundang ormas-ormas Islam. Ya saya sampaikan Pak Jokowi nggak salah, betul. Tapi yang terjadi kebuntuan komunikasi itu dengan kita-kita, tapi yang Bapak undang ini ormas-ormas yang tidak ada kaitannya, dalam arti kata tidak punya permasalahan apa-apa, dan sayangnya mereka tidak menyampaikan ini aspirasi. Tidak kami rasakan lah, kalau saya bilang tidak sama sekali nggak mungkin lah ya. Mereka asik-asik aja kira-kira gitu. Mungkin iya. asik-asik aja mereka, nggak juga dikutak-atik negara ya kan. Sementara yang direpresi ini yang bermasalah kan. Ya, kalau kita misal ada waktu mulai kita dideketin saat itu oleh Pak Wiranto, kita mau dipertemukan, itu yang kita siapkan bukan baju sama jaket, sama jas, sama peci. Bahan apa yang akan kita diskusikan. Oke. Nah, ya mungkin di kelompok yang berbeda ini, wah ini besok ketemu presiden nih, kita mesti rapi, mesti begini. Oke. Ya udah, salah rahat-rahatan saja kalau menurut saya. Ini versi pribadi saya, maaf ya. Iya. Saya tidak mengecilkan, tidak mengkerdilkan apa yang pernah dilakukan oleh para ormas-ormas dan lain sebagainya. Tapi kan pasti kita bisa merasakan perubahannya, gitu lah. Nah, kalau seandainya itu disampaikan, ya kan, oleh para ulama, saya yakin Pak Presiden pasti akan melakukan perubahan. Oke. Dan itu keluar dari ucapan beliau Apa waktu di ucapannya? Bogor. Ucapannya apa? Nah, waktu saya mencoba mengelaborasi permasalahan kasus Habib Rizik, itu keluar dari Pak Jokowi sendiri bahwa, wah kalau gitu memang saya selama ini mendengar sepihak. Oke. Itu keluar. Saya tidak mungkin berani ngomong kalau tidak real. Oke. Bahkan yang kedua, beliau nanya, apa yang harus saya sampaikan? Ya kan, ya menurut saya yang sampaikan kepada aparat. Saya bilang begini, Pak Jokowi, ini negara hukum. Saya mohon apabila ada permasalahan baik terkait dengan Habib Rizik atau bukan terkait dengan Habib Rizik yang memenuhi unsur hukum, silahkan diproses hukum. Tapi yang nggak ada, tolong jangan diada-adakan. Nah, kalau seandainya Bapak pernah mengundang beberapa petinggi dalam arti kata ya, dari mulai kepolisian, TNI, Menko Polhukam dan lain sebagainya, itu pernah terjadi. Diundanglah mereka untuk membahas permasalahan Habib Rizik. Iya. Tolong Pak, sekali-sekali berikanlah dari kita kesempatan Untuk menyampaikan informasi versi kita. Oke. Silahkan. Tapi di depan mereka. Silahkan mereka dihadirkan. Itu malah yang saya tawarkan. Iya. Nah, jadi supaya Bapak mendengar benar-benar dua pihak yang jelas. Karena Bapak sebagai pemimpin negara, Bapak adalah presiden kita juga. Itu ucapan saya, nggak kurang nggak lebih. Oke, jadi sebenarnya menurut Ustadz ada upaya untuk disinformasi kepada presiden mengenai Habib Rizik. Iya. Atau ada pihak-pihak yang ingin memberikan citra yang buruk kepada HRS di mata presiden. Iya, pasti. Gitu. Pasti. Bagaimana Jadi, motifnya politik. Motifnya politik gitu loh, karena kan konkretnya kan Habib itu kan selalu tidak mudah ditundukkan, tidak istilahnya dia lebih senang dengan oposisi, mengkritisi dari luar. Nah ini mungkin pemerintah yang sekarang ini tidak siap untuk hal ini. Gitu, kalau pemerintah sebelumnya kan ya itu normatif saja gitu loh. Oke, Ya kan? santai. Ya Santai, kan sebenarnya nggak perlu repot. Kalau mau nggak repot, ini juga bisa nggak repot. Ada majelis ulama. Tapi kan kalau nggak repot kan nggak ada kerjaan. Nah, itu. Luar biasa. Tidak ada kerjaan dan tidak ada kenikmatan. Tidak mungkin, ada kenikmatan, tidak ada pemasukan. Mungkin, tapi Ya pastilah. Dari pasti mana? Dari mana mereka bisa hidup senang-senang begitu kan? Mana ada orang mau setiap hari kerjanya menghujat orang, memaki orang, menjelekkan agama segala. Bayangin ngaku Islam, menjelekin Islam terus nggak berhenti. Kalau Ini tidak, komunis kalau saya bilang. Oke. Pasti komunis, nggak mungkin. Itu kan gaya-gaya komunis tahun 60-an sekian. Oke. Itu. Tapi Ustadz belum jawab pertanyaan saya. Apa tuh? Ini 3 tahun lagi masa pemerintahan. Iya. Ya Presiden nggak apa-apa. Jokowi. Apa yang mau dilakukan GNPF ulama ini? Ya kita selalu berdoa. Ya kan, insya Allah dapat pemerintah, khususnya presiden dapat hidayah, ya kan, insya Allah tidak ada salahnya kita mendoakan orang, ya kan. Nah setelah itu ya kita tetap menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar, tetap kita mengkritisi yang tidak berpihak kepada masyarakat, segala peraturan dan undang-undang, tapi yang positif ya kita tidak perlu lagi mengkritisi, silahkan. Sekarang Ustadz ya. GNPF ulama tentu nggak bisa dilepaskan dari
agenda politik nasional, misalnya Pilpres atau Pemilu 2024. Nanti perahu Genpep kemana? Kalau sampai hari ini kita tidak pernah punya pemikiran atau akan kemana. Kalau seandainya kita ini seperti di 2019, itu kan bukan hanya karena kita ini sebagai murni pendukung, tidak sebenarnya. Kita hanya ingin pergantian kepemimpinan. Oke. Karena pengalaman di periode yang pertama kita merasa ada kekurangan-kekurangan yang tidak ada perubahannya sama sekali. Oh, jadi waktu itu ABJ ya? Ya. Asal bukan Apa tuh? Asal bukan Jokowi. Kita tidak stigma begitu, tapi dalam arti kata kita butuh ada perubahan kepemimpinan. Oke. Nah, siapapun kepemimpinannya silakan. Perubahan yang baik ya. Perubahan menuju ke arah yang baik, gitu loh. Karena hijrah ya. Hijrah, karena ini sebuah negara besar, ya kan, negara dengan hasil bumi, hasil alam yang mestinya kaya raya, mestinya nggak berutang negara ini. Oke, jadi kalau 2024 kan sudah pasti akan terjadi perubahan kepemimpinan. Kalau tidak ada 3 periode atau perpanjangan masa jabatan. Tapi katakan let's say asumsinya adalah akan ada perubahan kepemimpinan. Lalu arah perahu Genpep Ulama kemana nanti? Ya kalau kita itu kalau seandainya kita harus masuk ke wilayah politik, kita harus mendukung, itu ya kita harus punya kriteria tersendiri. Siapa yang layak kita dukung, ya kan, komitmennya apa, bukan dengan GNPF. Seperti waktu Pilpres 2019, Pak Prabowo menandatangani Fakta Integritas 17 poin, tidak ada satupun untuk Habib Rizik dan untuk kita. Hanya poin ke-17. Poin ke-17? Memulangkan Habib Rizik, itu saja, ke-17. Lainnya semua untuk agama dan negara dan bangsa. Asumsinya kalau jadi presiden kan? Kalau jadi presiden. Jadi kalau Menhan nggak perlu pulang. Enggak, karena kan masih jadi pembantu. Iya, oke. Iya. Jadi kalau Menhan ya sudahlah, apa boleh buat kan? Iya. Tapi masalahnya ini ada 2 hal yang ingin saya garis bawahi, Ustadz. Pertama, berkali-kali saya mendengar pernyataan dari PA 212 tidak akan menjagokan lagi Prabowo. Itu berkali-kali tuh saya dengar. Bahkan saya ungkapkan juga di YouTube saya, ya kan? Nah, itu yang pertama. Nah, yang pertama diklarifikasi dulu. Memang sudah pasti nggak Pak Prabowo lagi. Ya, saya pikir PA 212 itu kan boleh dikatakan motor penggerak masanya Prabowo. Di antaranya ya kan. Dengan GNPF dan PAA dan FPI. Apakah PA 212 itu dibayar? Apakah ada kontraknya? Atau direkrut? Nggak ada, sukarela. Mana ada capres dan cawapres pulang bawa duit karungan. Coba, walaupun itu istilahnya duit 2.000, 5.000, 10, 100.000. Gimana cara? Sumbangan umat. Sumbangan umat. Bagaimana meminta maaf dan mengembalikannya? Timbul tenggelam. Bersama meja. Bersama meja yang digebrak. Timbul tenggelam. Ya, jadi saya pikir wajar lah kalau PA 212 menyatakan itu ya. Jadi GNPF Ulama tidak against itu. Pokoknya ya itu haknya PA 212 gitu ya. Kan sekarang kan setiap organisasi yang pernah bersama-sama dalam perjuangan untuk memenangkan salah satu capres yang kita dukung saat itu kan punya cara tersendiri ya masing-masing ya. Ya mungkin PA 212 sekarang, mungkin nanti GNPF ya ada waktunya lah semua lah. Oh, tapi tetap akan menurut ijtima ulama lagi. Yang jelas kita sebagai umat Islam tidak boleh masuk lubang 2 kali. Karena cuma keledai. Ya, kecuali keledai. Keledai, ya kan? Iya. Ini 2 kali atau 3 kali? 3 kali barangkali ya. 2014 enggak ya? 2014 justru tidak. Enggak, jadi tidak. 2014 enggak ikut-ikutan. Enggak ikut-ikutan. Jadi 2019. Ya. 2024 tidak mau jadi keledai. Tidak mau meniru cara keledai sampai masuk ke lubang yang sama 2 kali. Yang sama loh ya. Nah, pertanyaannya adalah saya juga tanyakan dalam beberapa kesempatan sekarang, mau seminar, mau apapun. Saya khawatir dengan adanya permufakatan jahat demokrasi. Istilah saya permufakatan jahat demokrasi. Yaitu pesta di antara partai-partai pendukung istana saja. Apalagi PAN sudah direkrut. Ya kan?
Dengan PAN direkrut, maka partai di luar istana tidak mencapai 20% lagi. Kalau ketika PAN masih di luar istana, gabungan Demokrat, PKS, PAN itu masih lebih dari 20% kursi. Sekarang partai istana sudah mencapai 82%. Artinya mereka bisa dong membuat pilpres bahasa Jawanya mungkin saya salah, eto-eto apa? Iya, Ya. eta bisa juga ya. Ya, capres pilpres eto-eto, ya kan? Dan calonnya ya cuma mereka saja. Iya. Dari mereka, oleh mereka, untuk mereka. Dan siapapun yang menang, maka 7 parpol itu yang akan berkuasa. Jadi pembagiannya tergantung paket mana yang dipilih. Kira-kira kan begitu. Betul. Bagaimana sikap GNPF kalau terjadi seperti ini? Kan nggak ada gunanya. Mau istimewa, mau apa? Kan semua calon sudah disetir dari barangkali ya oligarki politik atau oligarki ekonomi. Kalau itu pemilu, ada pemilu kan? Justru skenario pemilu ini skenario yang paling ringan karena tidak akan ada penolakan massa kan. Iya. Tapi kalau skenario tanpa pemilu itu malah lebih berat. Jadi Pak Jokowi tetap mengakhiri masa jabatannya di 2024, tidak 3 periode, tetapi oligarkinya tetap remains. Karena siapapun yang terpilih, maka ya bagi-bagi di antara oligarki.